Bapak sama pendiri juga anak saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Saya mungkin lompat-lompat karena sudah banyak di gambar, tidak usah lagi beberapa hal yang penting saja saya kira saya ingin jelaskan supaya pemahaman yang sama khususnya buat para pendidik dan administrasi. Selain berikutnya, nah inilah yang gampangnya saya jelaskan sistem JKN ke depan. JKN ini yang jadi kunci di sini adalah kalau ini bayar iuran dan sebagainya, saya pikir itu praktis sama di dunia, ya, wajib, dan itu membawa konsekuensi administrasi yang banyak. Yang jadi perlu pemahaman bahwa di sini sekarang BPJS tidak lagi jadi badan privat. Di sini tentu akan sangat penting buat teman-teman sekalian yang akan melakukan kajian perbaikan, karena BPJS menjadi badan publik, tapi bukan pemerintahan, sehingga dia tidak terkena hukum administrasi pemerintahan, tapi bukan juga hukum administrasi swasta. Ini orang bilang kaji gitu ya, kuasi publik. Tentu ini mempunyai konsekuensi administrasi yang berbeda. Ya, tujuannya adalah tujuan publik, artinya menjamin seluruh, tapi manajemennya sama dengan perusahaan swasta. Nah, ini konsekuensi administrasinya bagaimana? Saya kira itu bagian yang nanti teman-teman harus kaji. Yang kedua, yang penting di sini, setelah uang terkumpul di BPJS harus menggunakannya secara prudent, pada hati-hati. Ya, jangan sampai mentang-mentang duit sudah dikumpulin seenaknya aja. Nah, maka kita desain bayarnya ke rumah sakit dengan CBG borongan, ke dokter primer dengan kapitasi namanya borongan. Dua-duanya adalah bayaran borongan. Ya, borongan dalam artian kita nggak bayar kalau ke restoran ala carte gitu, ya, pesan kopi, bayar kopi. Ini bayar buffet, sekali makan sampai kenyang sekian. Begitu juga ini konsep. Nah, sebetulnya konsep ini adalah konsep bayaran swasta. Tetapi kita bayar juga kapitasi ke puskesmas yang milik pemerintah. Dan kita bayar juga CBG borongan ke rumah sakit milik pemerintah yang terikat pada administrasi keuangan pemerintahan. Nah, ini menimbulkan konflik. Ya. Puskesmas dibayar kapitasi, sebetulnya tidak boleh bayarnya puskesmas. Ini bayar nggak boleh. Tapi tekanan-tekanan kepada beliau ini berdua di bawah, akhirnya dia ikut-ikutin. Keluarlah Perpres itu, maksa dan sebagainya. Sebetulnya itu konflikting dari konsep dasarnya. Ya. Nah, di dalam undang-undang disebutkan bayaran ini karena udah borongan, pembagian di dalam di rumah sakit ataupun di puskesmas terserah pimpinan organisasi karena dia pemilik. Jadi kalau dibayarnya kapitasi dari BPJS badan hukum ke pemilik puskesmas, yaitu Pemda pastinya, bukan langsung ke rumah sakit, ke puskesmas, karena puskesmas bukan badan hukumnya. Ini dari segi hukum administrasi begitu kontrak. Kalau rumah sakit dia jadi BLU memang boleh langsung karena ada BPBU-nya. Tapi bagaimana membagi uang di dalam? Nah, itu kalau BLU udah ada aturannya, silakan punya kewenangannya. Puskesmas nggak ada, lalu dibikin lagi dengan Perpres 32 2014. Nah, Perpres mengatur 40-60% dari uang bayaran kapitasi. Kapitasi itu borongan, sakit tidak sakit pasien dibayar sekian. Ya, apa puskesmas atau klinik juga sekian. Ini menimbulkan juga nanti dilema. 40-60% itu siapa yang menentuin? Ya. Dan bisa saja swasta ikutan. Apakah itu sesuai dengan peraturan di daerah? Ini yang mempunyai potensi konflik. Karena bisa saja Pemda yang di daerah kan, tuh, kami sudah punya undang-undang otonomi daerah, kenapa Presiden atur-atur pusat internal di dalam organisasi puskesmas atau rumah sakit? Sebab hal yang sama bisa saja dituntut nanti untuk rumah sakit. Padahal dalam undang-undang SDSN disebutkan bahwa pembagian di dalam sama seperti di restoran kita bayar buffet, si chefnya bayar dapat berapa, kasir berapa, itu urusan internal, nggak usah kita ikut campur. Nah, tetapi sekarang karena ada
juga di bawah, diprotes oleh dokternya dan sebagainya, dilempar ke atas, dan di atas di kementerian ya tampung aja. Nah, ini menimbulkan, kelihatannya menyelesaikan masalah, tapi juga bisa menimbulkan konflik administrasi juga. Itu bagian yang perlu dikaji ke depan. Bagaimana yang sebenarnya. Dari konsep ini sebetulnya yang paling tepat pembayaran ini tidak lagi ada rumah sakit atau puskesmas milik pemerintah. Kalau ini semuanya swasta itu beres, nggak akan ada konflik. Dan kalau dari segi proteksi perlindungan penduduk oleh negara sebetulnya sudah selesai dengan kalau semua sudah dijamin oleh DKI. Jadi tidak ada bahayanya kalau tidak ada rumah sakit pemerintah, tidak ada puskesmas. Ini konsekuensi administrasi negara yang saya kira penting ke depan. Ya, kalau sudah selesai seluruh penduduk sudah dijamin. Kalau dulu ada rumah sakit pemerintah dan puskesmas untuk melindungi penduduk berpenghasilan rendah, karena memang mereka nggak akan mungkin sanggup bayar mahal di swasta, ya kan? Maka kita lindungi dengan menyediakan fasilitas publik dan dipasang tarif serendah mungkin. Tapi juga kualitasnya ya rendah juga, ya kan? Saya nggak kalau rumah sakit pemerintah puskesmas kualitasnya rendah. Saya kan, boleh penting administrasi ini. Berapa di antara Bapak Ibu sekalian kalau sakit berobat ke puskesmas? Sudah cukup dijawab. Mau ke dokter praktek kan? Cukup. Ya. Nah, sebetulnya dengan bayar begini kita harapkan nanti akan terjadi kompetisi. Kalau dia dijadikan private, dia akan bersaingannya dengan kualitas. Itu yang desain besarnya. Yang mempunyai dampak konsekuensi memang administrasi aparatur. Kan tadi saya tanya siapa yang hadir di sini dan bagaimana perannya ke depan dalam reform. Karena sebab atau tidak sebab ini akan membuat perubahan besar dalam banyak hal. Ya. Next slide. Nah, dalam rancangan tadi sudah disampaikan. Inilah semuanya supaya semua mampu menghirup, semua ikut. Saya kira sudah saya lewatkan. Dan diharapkan nanti produktif bangsa, karena semua negara yang seluruhnya dijamin produktivitasnya tinggi. Next slide. Nah, yang penting juga di dalam desainnya, meskipun ini menjadi konflik karena ada konflik antara undang-undang SDSN dengan undang-undang BPJS. Dalam undang-undang SDSN, pembayaran itu kesepakatan supaya terjadi keseimbangan. BPJS adalah organisasi monopsoni namanya, jadi mempunyai power besar untuk membeli dan mendikte harga. Maka itu kita tidak ingin dia seenaknya dengan kekuatan monopsoni. Dalam undang-undang disebutkan pembayarannya disepakati bersama asosiasi di satu wilayah. Jadi bayaran rumah sakit supaya sama di Jakarta bayarannya sama, ya asosiasi nggak bisa seperti waktu ASKES dulu nego masing-masing rumah sakit, nggak fair. Karena kita bayar golongan rata-rata. Ini undang-undang SDSN. Tetapi undang-undang BPJS, mungkin temannya Pak Jaman waktu nyusun, takut nggak punya peranan, maka disebutin di undang-undang BPJS. Tarifnya ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Inilah kemudian yang menjadi masalah yang Bapak Ibu amati, perubahan segala macam sumbernya dari pembayaran. Bukan soal sistem lain, sumber utamanya dari pembayaran. Ya, memang ada masalah juga di administrasi BPJS, tapi pembayaran ini yang bikin banyak ramai. Karena tidak lagi berdasarkan kesepakatan. Kalau kesepakatan artinya si asosiasi rumah sakit udah hitung-hitung berapa saya harus dapat yang memungkinkan saya bisa melayani dengan baik. Itu konsep dasarnya. Ya, tapi begitu ditentuin sepihak, walaupun dihitung dia diminta data dari rumah sakit, karena harganya tidak betul-betul merupakan kesepakatan, maka terjadilah banyak masalah. Ya. Jadi sumber masalah sebetulnya ada di sini, bukan di desainnya. Next slide. Nah, masalah pesertaan saya kira walaupun tadi sudah disampaikan banyak dan sebagainya, masih ada masalah besar di dalam sistem informasinya Pak Purnama. Ya,
informasinya belum fit dengan desainnya. Jadi programmernya dan sebagainya banyak masalah di lapangan, sehingga menimbulkan beberapa hal. Antrian yang panjang ini juga luar biasa. Di satu sisi bagus, ada minat, tapi di sisi lain kapasitasnya tidak memadai. Mungkin Pak Pur jangan cuma di kantor cabang, kita banyak kantor cabang. Walaupun ada bank, ada dan sebagainya, karena masyarakat kita yang bawah itu belum biasa dengan itu. Walaupun di internet, jadi memang masih modelnya model klasik. Ya. Belum lagi tidak semua tugas BPJS di lapangan punya paham yang sama. Masih banyak saya temuin perbedaan interpretasi penafsiran soal aturan, soal dan sebagainya. Ya. Nah, sebagian pemberi kerja yang berarti sudah lebih baik, walaupun tadi pakai ada koordinasi manfaat namanya, itu tapi itu juga mesti dikaji lagi secara administrasi atau peraturan benar apa enggak, karena dalam undang-undang yang COP itu manfaatnya. Tapi kalau kemudian dikontrak bahwa perusahaan asuransi komersial menagih ke perusahaan sekalian dengan iurannya, maka termasuk koordinasi iuran apa hanya manfaatnya. Ini bagian yang perlu dikaji secara administrasi publik. Ya. Nah, buat perusahaan yang ini saya perlu sampaikan, yang sudah merasa lebih baik, ini pertanyaannya lebih baiknya apa? Jadi jangan sampai teman-teman nanti terjebak. Ada perusahaan kami sudah memberikan lebih baik, lebih banyak kepada persepsi manfaat lebih baik. Belum tentu lebih baik dalam artian semua kebutuhan dijamin. Tapi umumnya perusahaan besar selalu ngomong begitu. Ya. Dan juga jangan sampai terjebak. Kenapa saya sudah punya pelayanan lebih baik kok wajib ikut? Problemnya dalam DKN kita tidak mengatur perusahaan, kita mengatur penduduk. Tidak ada jaminan penduduk yang bekerja di perusahaan besar yang memberikan jaminan akan terus bekerja di situ. Oleh karena itu, kalau dia sudah punya jaminan, tidak bisa dibilang boleh ambil lepas. Karena tidak ada jaminan buat penduduk tetap bekerja di situ. Itu alasan utamanya. Suatu ketika dia berhenti, PHK, pindah dan sebagainya, dia kehilangan jaminan. Jadi dalam sistem kita biasanya ingin ada yang tidak punya jaminan walaupun sementara. Calon peserta banyak ini yang mandiri. Nah, ini juga bagian kreativitas Indonesia, membuat daftar ke BPJS karena aturannya panjang segala macam dicalonin. Nah, ini juga mesti BPJS juga antisipasi jangan sampai dijadiin calon. Itu banyak yang terjadi ya. Nah, kesinambungan pembayaran iuran tadi disampaikan memang bermasalah, pasti akan bermasalah. Oleh karena itu tugasnya BPJS adalah secepatnya mengakomodir peserta besar dari perusahaan yang itu. Tapi juga kapasitasnya sangat sedikit. Dalam Perpres disebutin paling lambat 1 Januari 2015. Itu tidak realistis. Tidak realistis. Karena tidak mungkin kapasitasnya BPJS bisa mengurusin semua perusahaan, daftarin karyawannya tahun depan. Ya, jadi mesti bijak menampung sesuai dengan kemampuan kapasitasnya. Next slide. Dari segi manfaat ini sudah disiapkan, tadi juga mungkin sudah disajikan. Masalahnya tidak begitu banyak di sini. Masalahnya sebetulnya ada di sini. Di iurannya. Ini yang masalah besar dalam DKN. Dalam iuran ini dikasih batas iuran ceiling upah 2 kali PTKP. Jadi saya curiga ada kolusi antara pengusaha dengan pemerintah. Saya nggak tahu siapa orang pemerintah, apakah zaman atau Pak Presiden, I don't know. Ya, tapi iuran ditetapkan batas upah 2 PTKP, sehingga yang bergaji 20 juta hanya bayar iuran dengan perhitungan 4,73. Akhirnya tidak akan terkumpul iuran yang besar. Padahal Wakil Menteri Perdagangan tahun lalu mengatakan ada 50 juta penduduk Indonesia yang berpenghasilan di atas 20 juta.
dan bisa itu berapa banyak kos. Akibatnya layanan kualitas bagus. Nah, di banyak negara memang tidak ada batas. Berapapun gajinya ya itu dari situ. Ya, kita mencoba menghitung-hitung karena berdasarkan gaji pegawai negeri. Nah, gaji pegawai negeri pun yang dihitung gaji pokok. Ya, ini yang besarnya pokoknya ada gaji. Jadi itu celaka kan? Ya kan gitu ya, pokoknya ada gaji. Ini yang membuat kita menjadi sulit karena lingkungan eksternalnya Indonesia memang berbeda. Kita bikin gaji kecil, pokoknya dokter disuruh kerja pemerintah, digaji pokoknya sebetulnya bukan digaji, kalau saya bilang itu dikasih uang transport. Ya, dokter dikasih uang transport ke rumah sakit, ditanya apa seperti ini. Terus gajinya dari mana? Dicari sendiri, makanya biasanya rumah sakit pasang tarif tinggi-tinggi supaya dapat gajinya. Nah, itu yang bikin kesakitan. Ya. Ini main lagi di sini, akhirnya nggak akan jadi produk yang bagus. Ini potensial, tapi ada untungnya. Tarif, iuran, pembayaran ditinjau paling lambat 2 tahun. Jadi bisa kita tinjau setiap tahun di direvisi. Nah, yang jelas saya nggak yakin Pak SBY akan merevisi ini segera. Sudah pasti nggak akan. Ya. Iuran tidak akan. Ya. Jadi kita tunggu, kita ganti Pak SBY. Ya. Tahun depan kita cari presiden baru. Next slide. Nggak tahu siapa nanti, ya. Nah, dari segi layanan ini masalahnya harus lewat rawat jalan di dokter praktek umum atau disebut dokter primer. Banyak kita tidak terbiasa, kepengennya mau spesialis. Jadi yang di sini masalahnya masalah di peserta. Kita yang punya masalah, pengennya spesialis, sakit bilang pengennya ke spesialis. Begitu JKN mengharuskan ke dokter praktek umum dulu. Jelek hari itu JKN. Apalagi persepsi sekarang banyak kan orang menyatakan kalau lewat JKN harus ke puskesmas dulu. Banyak perusahaan asuransi akan kali itu kalau JKN menjelek lah dengan beli asuransi komersial saja, karena kalau JKN masih di puskesmas dikasih obat generik. Obat generik itu image jelek, ya kan? Berapa di antara bapak ibu yang beli obat generik kalau lagi mau pergi berobat? Ya, kadang-kadang beli, ya. Dan dokternya pun, teman-teman saya, ini praktek dari dulu, ini bermasalah misalnya Pak. Jadi dia masih dokter, kalau saya mantan dokter. Ya. Karena dulu itu teman-teman saya bilang, kalau di puskesmas, ibu kalau mau obatnya lebih baik nanti datang ke praktek saya sore. Itu yang terjadi. Jadi image jadi jelek. Di rumah sakit pemerintah juga begitu. Kalau obatnya lebih baik ya di tempat saya praktek. Iklannya pemerintah dengan obat generik justru juga menjatuhkan karena masyarakat terkelar. Ini masa pasien obat generik masih obat generik, masih obat murah. Nah, memang kita punya masalah besar di sini karena persepsi obat generik itu hanya tulisannya generik. Jadi peraturan sendiri sebetulnya mempunyai dampak menjatuhkan nilai obat generik. Kalau kita baca di literatur di Amerika 80% dokter memberikan obat generik, tapi generiknya di sana bukan generik yang ada tulisannya generik. Nama obat yang ada nama dagangnya yang di luar paten itu disebut generik. Kita di sini kita dikumpulin rakyat dengan industri dan pemerintah sekalian juga ikut bahwa obat generik itu yang ada tulisannya generik, yang harganya murah. Yang tidak ada tulisannya generik disebutnya obat paten, padahal dia kopi drug juga obat generik. Karena obat aslinya patennya sudah tidak ada. Nah, ini akal-akalan industri yang orang pemerintah juga terpaksa terpeco, akhirnya image obat generik jadi jelek. Nah, kemudian dengan JKN juga diisukan obatnya obat generik. Sebagian kita pun di kalangan JKN, di kalangan praktisi bahkan pemerintahan mempersepsikan bahwa kalau peserta JKN harus dikasih obat generik. Bahkan di Kemenkes yang namanya e-katalog itu harusnya sebetulnya tender harga, nggak ada urusannya sama obat generik. Tapi tahun ini masih yang boleh ikut e-katalog yang menjual nama obat generik.
Jadi ini ada masalah eksternal lingkungan yang juga bermasalah kalau terjadi nanti polutan begitu banyak. Ya. Pemerintah juga belum mau memberikan perusahaan asing yang mempunyai hak paten terhadap obat temuannya menjual obat generiknya. Yang dibolehkan. Padahal kalau dia menjual, tentu dia bisa memproduksi obat yang kualitas lebih baik. Nah, jadi ada masalah eksternal yang mempengaruhi masalah ini yang nanti Bapak Ibu sekalian mungkin akan dengar kalau search di internet dan sebagainya, banyak sekali keluhan. Kita mesti pilah-pilah di mana ini masalahnya. Next slide. Nah, dalam kemanfaatan, problem terbesar adalah pembayaran kapitasi dan CPG yang borongan ini belum bisa dipahami secara seragam oleh teman-teman saya di rumah sakit. Ada yang kena bayar borongan, udah jangan jumlahnya, misalnya rawat jalan ini dibayar sama Pak Pur 150.000. Begitu dia udah itu udah sampai 50 stop pasien dipulang, masih banyak yang begitu. Padahal bayar borongan. Sama kalau kita makan buffet nggak bisa dihitung, bapak nih badannya gede, makannya makannya lebih dari sepiring, nggak boleh, nggak begitu. Namanya udah borongan, udah ada yang makan sedikit, ada yang makan banyak, dia berobat ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya, tapi praktek itu masih banyak terjadi. Dulu diributkan, sekarang alhamdulillah sudah baik. Orang penyakit kronis dikasih obat cuma 7 hari karena uangnya nggak cukup. Nah, sekarang sudah diperbaiki. Tapi juga dalam praktek masih banyak yang belum paham betul ini. Nah, ini masalah besar. Ya, karena apa? Paskes biasanya ngambil untung. Apa yang dilakukan? Saya beli juga masalahnya ke BPJS karena sosialisasinya belum lulus. Saya Pak Pur sampai sekarang saya nilai, kalau saya sebagai dosen kan nilai kerjaan. Dalam bidang sosialisasi BPJS masih gagal, masih nilai D. Begitu banyak orang nggak paham. Ya, Kemenkes juga masih nilai D. Karena apa? Mestinya dua-dua itu yang punya tanggung jawab sosialisasi jelas, besar-besaran. Ya, kalau BPJS dalam undang-undang dijelaskan. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi masih harus terus menerus. Memang kalau dulu saya kemukakan perlu waktu paling sedikit 2 tahun proses transisi untuk maturitas, untuk menjelaskan dan sebagainya. Nah, silakannya anggaran sosialisasi sangat kecil. Kalau saya bilang mestinya 2 triliun setahun. Dengan 2 triliun kita bisa memobilisasi dana, mengumpulkan dengan jaminan pensiun dan sebagainya, paling sedikit 200 triliun setahun. Nggak ada apa-apanya 1%. Ya, beda dengan waktu kita dulu memperkenalkan KB, ya kan? Waktu keluarga berencana luar biasa, iklan, sosialisasi, berita, wah, sehingga semua orang paham KB. Sekarang DKN, namanya aja tadi kita masih confused, DKN apa BPJS, DKN, BPJS, ya kan? Yang benar-benar DKN. Tapi memang kesalahannya BPJS itu awal-awalnya yang iklanin BPJS saja. Ya, bukannya DKN yang iklanin. Karena bukan iklan DKN ini sekali-sekali muncul DP. Ya, akhirnya mindset berubah. Memang ada juga pengaruh pada waktu penyusunan undang-undang BPJS. Karena waktu itu undang-undang DKN tidak terlalu gemuruh begitu banyak. Waktu menyusun undang-undang BPJS banyak demo, banyak yang menolak, banyak yang mendukung. Karena apa? Karena kita mau berubah dari PT Persero menjadi badan hukum publik. Ada yang merasa sudah enak di PT Persero, ya, nggak mau diubah jadi badan hukum publik. Jadi banyak protes dan sebagainya. Itu menimbulkan persepsi yang bias. Nah, mudah-mudahan Bapak-Ibu sekalian bisa ikut membantu meluruskan. Ya, next slide. Nah, penerima manfaat ini masih banyak yang menginginkan, nggak banyak banget seperti beberapa tahun yang lalu, dan masih ada beberapa provinsi yang merasa saya beda. Nah, ini memang dari awal juga terjadi perdebatan. Tidak ada kaitannya DKI dengan desentralisasi. Dulu saya berkelahi terus di Mahkamah Konstitusi sama wakil menteri sekarang, dia kok pengennya desentralisasi. Karena kalau desentralisasi maka akan terjadi perubahan NKRI.
karena tidak akan terjadi keadilan sosial antar daerah. Ya, alhamdulillah sekarang sudah mantap. Tapi masih ada pemda-pemda yang merasa kami pengen yang lebih baik. Nah, ini juga jadi tantangan. Kalau JKN dilayani jelek, maka nanti akan timbul ketidakpuasan. Oleh karena itu saya lebih saranin sama Ahok, DKI jamin tambahan aja semua pegawai dan penduduk yang ada DKI, karena orang DKI punya selera yang sedikit berbeda, lebih tinggi, nggak bisa disamain betul. Ya nggak apa-apa, asal daerah yang nambah, bukan secara nasional. Secara nasional harus sama. Ini mesti dapat manfaat yang sama. Jangan lupa bahwa manfaat ini sangat tergantung dari besaran bayaran. Suksesnya JKN, mohon maaf, bukan pada BPJS, bukan pada Kemenkes, tapi di fasilitas kesehatan. Makanya kita dengar nanti Pak Terus persesinya. Karena yang menjadi frontline yang dirasakan oleh peserta adalah di fasilitas kesehatan ketika berobat. Ya. Termasuk fasilitas kesehatan ini juga yang pada akhirnya nanti kalau Bapak Ibu berkaitan dengan administrasi kependudukan, yang akan mempunyai data paling update adalah di JKN melalui Paskes. Karena orang lahir, mati tercatat di situ. Tidak di Dukcapil. Dukcapil paling dia beresin kalau mau pemilu, ya kan? Karena kepentingannya kan itu sekarang dikejar untuk pemilihan. Padahal disinilah terjadi perubahan di tiap hari. Lahir baru mati tercatat. Oleh karena itu kalau di Amerika nomor identitas tunggalnya adalah nomor jaminan sosial, social security number. Kita oke lah, kita pakai NIK yang membuat confuse, tapi bisa dipakai tetap. Ya. Nah, NIK itu dan bagian. Ya. Pemahaman sistem pembayaran golongan masih belum. Ketersediaan Paskes yang memadai. Ini juga di daerah-daerah, kalau PKI, di Jabodetabek sih tidak ada masalah. Tapi di daerah bagian timur banyak masalah. Nah, sebetulnya kalau saya merekomendasikan bayaran kepada fasilitas kesehatan digedein untuk di daerah, untuk rumah sakit kecil, sehingga ada insentif. Tapi sekarang terbalik, kalau rumah sakit gede karena miliknya Kemenkes seperti RSCM atau RSCM apa? RSCM itu singkatan rumah sakit cepat mati. Karena apa? Karena biasanya orang udah sakit berat dari rumah sakit lain dikirim RSCM. Ya karena memang fasilitas itu lebih banyak, ahlinya lebih banyak. Jadi kalau dilihat angka kematian lebih tinggi, bukan karena lebih cepat mati, tapi joknya begitu supaya gampang ya. Tapi pembayaran yang sekarang diatur, kalau dia rumah sakit di RSCM, rumah sakit harapan mereka di situ, ya, lebih tinggi dibandingkan dengan rumah sakitnya bagus masih mendingan dari rumah sakit tipe B. Bayangkan rumah sakit tipe C yang ada di Tangerang misalnya dibayar bisa jadi separuhnya untuk kasus yang sama. Ini agak fair. Ini jadi masalah pembayaran ya, yang mesti diperbagi. Kalau dibayar di daerah yang lebih tinggi, maka ada insentif dokter rumah sakit membangun di daerah upah di Flores karena dibayar lebih tinggi oleh BPJS. Padahal untuk mendorong dokter mau ke daerah, ya diberikan insentif tertentu. Ya, kontrol dan uang balik peserta ini masih sangat sedikit. Peserta kita masih cenderung cuek, ya kan? Ada satu dua aja yang nulis di koran, yang protes. Kalau kita lihat yang nulis di koran, umumnya banyak yang itu aja, ya kan? Masih cuek, belum mampu memberikan feedback untuk perbaikan. Jadi ada empowering kepada masyarakat juga masih dibutuhkan. Ya. Next slide. Nah, tadi saya sudah singgung ini ketakutan solvabilitas pemerintah. Barusan juga moderator juga tanya kita ini bakalan bangkrut apa enggak? Tidak pernah ada. Ini banyak sekali diomongin, bahkan teman-teman saya akademisi selalu takut begitu. Ini kan JKN kayak pemadam kebakaran, orang sakit diobatin, nanti negara bangkrut. Nah, saya bilang kalau kamu lihat ada rumah kebakaran atau gubuk kebakaran di situ, kamu biarin lah, ambil juga belah, beda kan? Orang udah sakit bisa terus dibiarin, dia tetap bisa diobatin. Ya tapi kan kuratif nanti terlalu banyak habis.
Saya selalu bilang, buktikan pada saya negara mana di dunia yang bangkrut karena ngobatin rakyat yang sakit. Itu aja, bisa bukti nggak? Inggris dari tahun 48 menjamin seluruh penduduknya, bahkan ganti ginjal, ganti liver, 4K dijamin, nggak usah bayar. Bahkan uang transportnya ke rumah sakit pun diganti kalau dia berada di daerah pedesaan, nggak pernah. Dia hanya menghabiskan 9% PDB untuk kesehatan, nggak pernah bangkrut. Ya, jadi nggak ada cerita akan bangkrut kalau negara menjamin kesehatan. Tapi yang menyebabkan negara bangkrut adalah rakyatnya, pejabatnya, pengusahanya membobol kemauannya. Ya kan? Punya mobil satu kurang, pengen dua. Punya apartemen satu kurang, pengen dua. Nah itu yang bikin habis itu moral hazard di situ. Kalau sakit itu Tuhan sudah menciptakan alam ini seimbang. Memang ada orang yang sakit menghabiskan 500 juta. Tapi berapa banyak? Paling-paling satu orang dari 100 ribu. Dan yang sakit banyak, biayanya murah. Pilek, ya 10 ribu juga cukup, ya kan? Kalau sampai 10 ribu, exercise aja lagi, jogging, keringatan, makan antangin apa-apa begitu, udah sembuh, 10 ribu udah cukup. Ya. Tiap orang mungkin sakit pilek tiap tahun. Tapi yang sakit berat nggak akan ada. Itu kebutuhan. Jadi nggak akan bangkrut. Jadi don't worry about that. Ya. Nah, jadi masalah cuma di sini di bayaran. Dan ada masalah juga yang dirasakan diskriminatif terhadap layanan. Katanya kok ada yang di kelas 2, kelas 1, kelas 3. Nah ini bukan masalah besar, menurut saya ini masalah sementara. Memang idealnya sama. Tapi karena kita sebelumnya sudah menjamin buat peserta askes kelas 1, kelas 2, kita juga kan orang egois juga kan. Masa kita mau turun di kelas 3? Nggak mau kan? Jadi ya sementara kita terima dulu. Nanti disamakan, tapi bukan dinaik turunkan kelas 3, disamakan semua sama-sama di kelas 1. Yang miskin juga sama di kelas 1. Bedanya cuma kalau di kelas 1 satu kamar mungkin 3 orang, 4 orang, bukan sendiri kalau dirawat. Jadi itu sementara, bukan masalah seterusnya. Diskriminasi paskes swasta ini dengan bayaran CPG yang dibayar sama. Kalau saya bilang tidak fair. Ya, akibatnya apa? Terjadi antrian luar biasa, banyak di rumah sakit antri begitu panjang. Karena apa? Karena rumah sakit swasta banyak belum ikut. Kenapa dia banyak belum ikut? Ya bayarannya nggak cukup. Investasi dari dirinya dia bisa bayar gaji segala macam, nggak akan mungkin lah. Kalau masih pemerintah nggak ada alasan karena masih ada kucuran APBN APBD. Nah, kalau itu diselesaikan dengan baik, kita akan distribusi peserta ke rumah sakit swasta yang rumah sakit swasta sekarang sudah lebih banyak dari rumah sakit pemerintah. Jadi ada masalah-masalah ini yang ke depan sementara tidak bisa terima, tapi ke depan harus kita perbaiki. Ya. Next. Sosialisasi saya kira tadi sudah saya sampaikan. Diperlukan ada key personal key information ini yang belum beres. Next slide. Ya. Penetapan tarif ini sudah saya bahas juga lewat aja. Ya. Keterbukaan ini juga bagian yang penting di dalam BPJS yang sekarang masih saya lihat belum terasa di BPJS keterbukaan. Ya. Dan sebagai badan hukum publik, maka BPJS terikat dengan undang-undang pelayanan publik, undang-undang informasi publik dan sebagainya. Dan ini masih belum jalan. Ya. Banyak hal di lapangan memang belum beres. Yang juga penting dipahami bahwa DGSN sebagai pengawas eksternal, saya suka ledekin sana, nggak apa-apa dia pada tersinggung mana nggak apa-apa itu supaya enak aja ngomongin. Saya kira DGSN masih perlu minum biasa karena kurang semangatnya kurang kuat, masih lemah sebagai dewas yang disebutkan dalam undang-undang BPJS. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang berkantor di Merdeka Barat itu cuma punya staf berapa? Paling 40-50 orang. Disuruh mengawasi BPJS punya staf 5.000, ya kan? Ini setengah mati. Padahal undang-undang menugaskan dia sebagai Dewan Pengawas Eksternal. Jadi nggak akan jalan kalau tidak direform. Harus besar sekali, ya.
OJK yang ngawasin segala macam itu punya karyawan 2.500, anggaran 2,4 triliun. Dewan Jaminan Sosial saya tanya berapa anggarannya tahun ini? 28 miliar. 28 miliar mau ngawasin BPJS yang punya potensi menghabiskan 50 triliun tahun ini. Ya nggak akan ada apa-apa. Nah, ini bagian dari perlu reformasi ya, di sini. Memang di dalam undang-undang disebutkan BPJSN didanai dari APBN. Tujuannya apa? Supaya jangan kolusi dengan BPJS. Nanti kalau dibayarin dari dana iuran, disobok-sobok oleh BPJS supaya laporan bagus. Kira-kira itu pemikirannya. Maka nggak boleh dipakai uang yang sama, tapi mestinya dia dibayar benar kayak KPK. KPK itu kan dibayar betul. Bahkan orang KPK sangat bersih, kalau dia pergi kemana, minum pun dia nggak mau disediain. Ya, apalagi dikasih honor, nggak mau, karena dia sudah dibayar dulu. Oh, KPK bisa dibayar penuh dari APBN untuk menjalankan fungsi pengawasan korupsi. Nah di JSN mesti juga begitu. Nah ini belum. Selalu susah karena apa, dia di bawah Menko Kesra sehingga APBN-nya selalu kecil. Udah itu di bawah sub lagi, bukan di bawah bukan di level eselon tinggi. Apa namanya? Satuan kerja aja satgasnya. Ya. Nah, organisasi pengawas lain di daerah juga mestinya ada, boleh. Tapi bagaimana ngaturnya? Memang tidak diatur dalam undang-undang BPJS, tapi mestinya sebagai stakeholder kita, mungkin LAN juga masuk, bisa mengawasi dong. Ya. Nah, bagaimana perannya ini belum dirumuskan pengawas-pengawas. Next slide. Ya, saya kira itu yang bisa saya sharing saja bahan pemikiran untuk masa depan. Tidak akan selesai, tidak akan perform JKN ini dalam 5 tahun ke depan, dan bahkan 10 tahun pun tidak akan perform. Selalu akan ada masalah-masalah baru. Itu pasti. Untungnya, jadi kita ada kerja terus. Mengapa mereview, merubah organisasi. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank